Deformasi cukup serius. Oleh karena itu, mereka pertama-tama perlu melepas komponen peredam. Baru kemudian dapat menggunakan skrup untuk menopang bagian yang terdeformasi. Proses ini tampak rumit, namun sebenarnya sangat sulit. Memerlukan beberapa montir untuk bekerja sama dengan baik, dan dilakukan dalam beberapa tahap. Bagian yang sudah dikoreksi terlebih dahulu dipasang dengan tackle, agar tidak terbuka terlalu lebar saat mengoreksi bagian depan. Proses ini juga memerlukan pemanasan sambil memukul. Namun setelah mencoba, mereka masih belum berhasil. Jadi keesokan harinya, mereka hanya bisa memperbaiki rangka mobil. Diperbaiki pada sebuah rak sederhana. Rak ini berfungsi sebagai rangka penarik sederhana. Untuk menariknya, setelah menariknya menjadi bentuk kasar, kemudian diperbaiki dengan memukul menggunakan palu. Setelah berusaha seharian, para montir akhirnya berhasil memperbaiki bagian depan mobil. Namun, karena mobil ini sebelumnya mengalami benturan depan dan belakang, bagian belakang mobil mengalami deformasi yang cukup parah. Oleh karena itu, mereka perlu menggunakan metode dan formula yang sama untuk melakukan perbaikan pada bagian belakang mobil. Yang paling mengagumkan adalah kesabaran mereka. Pelat logam yang berkerut itu semua diperbaiki dengan memukul menggunakan palu. Benar-benar bisa dibilang sebagai proses yang sangat menguji. Jika ada sebuah tackle, itu bisa menghemat banyak waktu. Mereka hanya untuk perbaikan pelat logam bagian ini menghabiskan 1 hari agar terlihat rata. Bagian balok longitudinal belakang juga perlu dibantu dengan tackle untuk menariknya kembali ke posisi semula. Dan kemudian melalui pemanasan baru bisa diperbaiki. Untuk memperbaiki garis pinggang dengan lebih baik, para montir sekarang juga perlu menggambar garis pinggang mobil, dan kemudian melakukan perbaikan. Setelah perbaikan bagian belakang selesai, baru bisa memasang kembali pintu bagasi. Awalnya, mereka mengira setelah memasang pintu bagasi, mereka bisa mulai mengecat. Namun tidak disangka, para montir mengatakan bahwa atap dan pilar A mengalami deformasi yang parah. Harus dilepas terlebih dahulu untuk diperbaiki. Jadi, untuk mempercepat proses, para montir langsung membagi tugas dan bekerja sama. 2 orang montir menggunakan gergaji tangan untuk memotong bagian atas. Sementara 1 orang lagi bertanggung jawab untuk memotong pilar A. Setelah pemotongan selesai, mencopot balok horizontal atap, maka atap bisa diambil. Untuk memperbaiki atap ini, para montir menghabiskan waktu selama 2 hari penuh. Sekarang terlihat seperti baru. Selanjutnya, para montir akan menggunakan metode las oksigen untuk menyambung. Setelah melalui proses pengelasan dan pengamplasan berulang kali, atap terhubung sempurna dengan bodi mobil, seolah-olah sudah menjadi satu kesatuan. Setelah mendapatkan sebuah garis besar di pelat logam, maka lampu belakang bisa dipasang kembali. Untuk menghemat biaya, para montir di sini memilih suku cadang bekas. Setelah lampu belakang terpasang, pintu mobil juga bisa dipasang kembali. Ketika pintu belakang terpasang dan ditutup, kamu lihat, hampir tidak ada celah yang terlihat. Pekerjaan pelat logam ini benar-benar membuat orang harus mengakui keahliannya. Ketika semua pekerjaan telah siap, dapat dilakukan pada area yang tidak rata. Untuk melakukan pengaplikasian dempul. Dengan mengaplikasikan dempul, permukaan pelat logam bisa menjadi lebih halus dan rata. Ini memberikan dasar yang baik untuk pekerjaan pengecatan selanjutnya. Dempul juga dapat menutupi cacat dan kekurangan kecil. Ini membuat bodi mobil yang telah diperbaiki menjadi lebih estetis. Sebelum memasang komponen eksternal, para montir akan terlebih dahulu menyemprotkan 1 lapisan primer epoksi. Setelah pengecatan dasar selesai, bumper bisa dipasang kembali. Namun, dempul pada bodi mobil masih perlu diasah dengan hati-hati sekali lagi. Sementara itu, montir yang lain mulai memasang fender. Ketika fender terpasang dengan baik, bumper belakang dan lampu juga telah terpasang. Selanjutnya adalah pemasangan kaca belakang. Dengan demikian, komponen di bagian belakang mobil telah terpasang. Sekarang hanya tersisa bagian depan mobil. Pertama-tama adalah pemasangan balok tabrakan. Kemudian adalah lampu depan. Setelah lampu depan terpasang, baru pasang bumper. Bagian-bagian ini relatif lebih mudah untuk dipasang. Kesulitan terletak pada dashboard bagian dalam. Banyaknya kabel yang padat saja sudah membuat pusing. Jika kabelnya tidak diubah, itu lebih baik. Akan ada steker yang sesuai. Namun, pemasangan setir lebih memerlukan ketelitian. Sedikit saja lalai,
Coil slip ring dari airbag bisa saja rusak. Namun, bagi mobil ini, apakah ada airbag sudah tidak penting lagi. Memiliki setir